Video kali ini yaitu cara melakukan instalasi jaringan telepon di sebuah bank. Oke, seperti yang terlihat pada blok diagram berikut. Di sini saya telah membuatkan topologi untuk jaringan telepon yang akan kita install. Kebetulan kemarin saya dapat project untuk melakukan instalasi jaringan telepon di sebuah bank. Nah, kira-kira seperti inilah untuk topologinya. Untuk perangkat yang digunakan yaitu modem ISP dari Telkom, kemudian PABX yang ini modem, ini PABX-nya. PABX menggunakan Panasonic KX NS300 dan ada 5 buah hub, satu hub yang 5 port dan 4 lagi 8 port. Kebetulan untuk bank ini dia menginginkan bank ini memiliki 4 lantai dan di lantai 1 terdapat 6 unit telepon, dan di lantai 2 dia 7 unit, di lantai 3 ada 3 unit, dan di lantai 4-nya ada 7 unit. Oke, maka hub yang digunakan di sini hanya hub 8 port. Nah, jika untuk jumlah telepon yang kira-kira nantinya akan ditambahi, kita juga bisa mengubah untuk hubnya menjadi hub yang 12 port atau 20 port tergantung kebutuhan. Oke, jika dilihat pada gambar untuk topologinya sendiri, pertama sekali dari tiang Telkom ini ditarik kabel optik ke gedung, dan modem serta PABX dan hub 5 port ini berada di ruang server. Nah, di sini dari tiang Telkomnya sendiri ditarik kabel optik ke ruang server menuju ke modem. Dan dari modem di sini ada port untuk telepon, port telepon 1 dan telepon 2. Nah, kita tarik dari telepon 2, kebetulan dari ISP-nya sendiri mengaktifkan line telepon 2 untuk teleponnya, untuk jaringan teleponnya. Nah, di sini kita menggunakan RJ11 dan kita gunakan hanya pin 3 dan 4 untuk RJ11-nya. Kita tarik ke PABX. Di sini Panasonic KX NS300. Di PABX-nya kita menggunakan RJ45, konektor RJ45, dan di pin 12. Jadi pin 3 nantinya dari RJ11 ke pin 1 RJ45, dan pin 4 dari RJ11 ke pin 2 untuk RJ45-nya, dan kita hubungkan ke line 2 untuk PFT, port line 2. Di sini ya teman-teman, bisa kita zoom. Nah, di sini dia posisinya. Kemudian dari LAN-nya sendiri, port LAN, kita menggunakan RJ45. Kita hubungkan ke hub 5 port berikut. Nah, di sini hubnya menggunakan TP-Link TL5G1005LP, dikarenakan gedungnya hanya terdiri dari 4 lantai, jadi saya kira cukuplah untuk hub yang 5 port. Oke, kita hubungkan dia ke port 5 dari hub ini. Dari port LAN PABX kita hubungkan ke port
5 untuk hub. Nah, hub ini untuk jenis ini dia udah support untuk PoE. Namun PoE-nya hanya dari port 1 ke port 4. Dikarenakan ini sama-sama di ruang server untuk PABX dan hub 5 portnya, jadi tidak perlu kita hubungkan ke port yang support untuk PoE-nya. Namun untuk port 1, 2, 3, 4 sangat dibutuhkan yang support PoE, dikarenakan kabelnya nanti pastinya panjang antar gedung. Oke, untuk port satunya kita hubungkan ke hub 8 port yang berada di lantai 1. Dan port 2-nya ke lantai 2, port 3-nya ke lantai 3, dan port 4 ke lantai 4. Nah, di sini untuk jaringan teleponnya sendiri, di sini pesawat telepon yang digunakan yaitu Panasonic KX HDV 130. Oke, ada 6 unit telepon. Yang satunya berada di pos security dan yang kedua CS head seperti pada gambar berikut. Nah, untuk port 1 dari hub kita hubungkan ke pos security, ini ke ruang pos security, dan port 2 ke meja CS head, port 3 ke CS tab, port 4 ke CS tab juga, port 5 ke teller, dan port 6 ke teller stub. Nah, untuk ini gambar berikut untuk laptopnya sendiri. Nah, ini kita gunakan nantinya untuk men-setting atau mengatur PABX dan pesawat teleponnya nanti melalui laptop. Ini laptopnya bisa kita hubungkan ke mana saja, port kosong di switchnya, terserah. Yang pastinya bisa juga langsung dari PABX, dari port LAN PABX, atau salah satu dari switch berikut, dari hub berikut. Oke. Untuk lantai 2-nya ada dia terhubung ke funding atau marketing, ke bagian dokumen dan unit-unit terkait yang berada di lantai 2. Oke, untuk lantai 3-nya di sini ada BM, sekretaris, dan ruang rapat. Dan lantai 4 ada operator di BM service, monoline, dan staf yang lain. Oke, kira-kira seperti ini untuk topologinya. Dan untuk ekstensi dari teleponnya nanti kita buat seperti pada gambar. Untuk pos security itu di nomor ekstensi 100, CS head 101, dan yang lain seperti terlihat pada topologi berikut ya teman-teman. Oke, saya kira seperti itu aja. Dan untuk setting PABX nya nantinya dan pesawat telepon akan saya lanjutkan di video ini juga. Jadi video ini nantinya akan saya buatkan lengkap dari awal sampai akhir, sampai semua ini berfungsi dengan baik. Di sini nantinya akan saya atur untuk operator. Di sini operator dengan nomor ekstensi 401 dan pos security itu merupakan pesawat telepon yang bisa menerima telepon dari luar. Oke, jadi jika ada telepon dari luar dia akan masuk hanya ke pos security dan pos operator. Nah, mereka inilah yang akan nantinya bisa menerima telepon masuk dari luar gedung ya teman-teman. Namun untuk telepon keluar ini semua bisa kita setting, nantinya akan
kita setting semua pesawat telepon ini bisa untuk menelpon ke luar. Namun kalau hanya telepon masuk, dia hanya masuk ke pos security di ekstensi 100 dan operator ekstensi 401. Oke. Sekarang kita akan setting pesawat telepon ini melalui komputer kita. Oke, kita buka pada pengaturan IP-nya. Pertama sekali kita ketik menu, lalu sistem setting, dan pilih IP address. Untuk IP addressnya, alamat IP-nya saya buatkan 192.168.033. Nah, ini untuk IP 33 ini nanti akan saya buatkan untuk ekstensi 303 di lantai 3 ruang rapat. Subnet maxnya kita buat 255.255.255.0. Kemudian kita tekan next. Nah, untuk default gateway-nya ini merupakan IP pada PABX kita. Kita buat 192.168.0.101. Nah, ini merupakan IP default bawaan NS300. Oke, IP telepon ini 033 dan IP PABX itu 101. Nah, kebetulan IP-nya saya setting mulai dari 10, mulai dari lantai bawah. Oke, setelah kita setting IP-nya ini, nah, maka tampilannya akan seperti ini, provisioning atau menyiapkan. Nah, supaya nantinya ini bisa kita setting melalui komputer, kita set dulu bandwidth-nya menjadi on. Oke, di pilihan basic setting kita pilih other option, lalu embedded webnya kita on kan agar dia bisa kita akses melalui komputer. Oke, setelah ini kita on kan, sekarang kita masuk ke laptop kita. Kita ketik saja ncpa.cpl. Nah, ini untuk menampilkan Ethernet kita, dan kita setting untuk IP laptop kita sama seperti tadi. Kita setting aja 192.168.0.100. Nah, ini untuk settingan ya, settingan di laptop. Dan default gateway-nya kita menuju ke PABX juga ya teman-teman. Namun sebelumnya ini harus kita hubungkan ke hub ya, sama seperti gambar diagram sebelumnya. Nah, setelah kita setting, sekarang coba kita lakukan tes ping ke IP 33 ya, ke pesawat telepon kita. Kita ketik di command prompt ping 192.168.033 dan terhubung ya teman-teman. Sekarang kita buka pada browser kita masukkan saja IP dari pesawat telepon yang kita atur tadi, yaitu di 0.33. Nah, akan dimintakan password. Untuk password defaultnya yaitu username-nya admin, passwordnya admin pass. Oke, sign in. Nah, jika pertama kali kita login ke pesawat telepon, maka kita akan dianjurkan untuk mengganti password. Kita isi untuk current passwordnya tadi admin pass. Nah, sekarang coba kita samakan saja untuk new password admin pass juga, lalu kita save. Oh, tidak bisa ya teman-teman, harus beda dari current passwordnya. Kita buatkan saja untuk password sekarang itu admin pass, dan password baru kita buat saja admin 1234. Ini terserah ya teman-teman. Oke, lalu kita klik save.
Nah, sekarang password sudah berhasil diganti. Lalu kita oke kan. Kita disuruh masuk lagi dengan password yang baru kita setting. Admin 1234, lalu klik sign in. Nah, ini dia tampilan untuk pengaturan dari pesawat telepon tadi. Kita pergi ke menu VoIP, lalu SIP settingnya pada line 1, kita klik, akan ada tampilan seperti berikut. Nah, untuk phone numbernya ini merupakan nomor ekstensi untuk pesawat telepon ini. Saya ingin buat ini jadi 303, oke. Untuk server address di sini IP PABX kita yaitu 0101. Dan proxinya juga samakan semua menjadi IP PABX ya. Di 101 kebetulan IP PABX untuk NS 300-nya masih default. Saya setting. Kamu bisa juga mengubah, nantinya akan saya tampilkan di video berikut ya. Oke. Presence-nya sama IP PABX, outbound-nya juga IP PABX, dan domainnya juga IP PABX. Ada 512345, oke. Dan autentikasi ID-nya 303 dan autentikasi password di sini saya buat 1234. Nanti akan kita lihat di pengaturan PABX, oke. Dan zip URL ini I-nya ini kita buat 303. Oke, kita cek dulu semua yang kita masukkan 303 IP PABX. Oke, jika sudah kita klik save. Nah, kita pastikan oke sudah pas semua dan sudah terinstall. Sekarang coba kita logout dan pada pesawat kita akan ada tampilan registering, register, proses register, dan sudah selesai kita set. Oke. Sekarang coba kita masuk ke PABX kita. Dan defaultnya di sini username-nya installer, passwordnya 1234. Kita lakukan login, ini IP PABX ya teman-teman 101. Kita login ke PABX kita terlebih dahulu untuk melihat apakah sudah benar terdaftar. Oke, di bagian menu PABX, lalu di virtual slot dan port properties di port 6 ya. Oke. Sekarang coba kita lihat, ini merupakan sebelumnya sudah saya daftar semua. Dan pilihan connectionnya masih aus, kita ubah saja menjadi INS. Oke. Nah, sekarang pesawat telepon kita sudah terdaftar untuk ekstensi 303. Jika ada pilihan port di sini, port ini maksudnya sudah saya daftarkan namun belum terhubung ke hub. Oke. Sekarang kita klik OK untuk menyimpan. Nah, sekarang untuk ekstensi 303 IP33 sudah saya daftarkan di PABX. Oke teman-teman, kamu bisa melakukan ini untuk pesawat telepon yang lain. Dan IP-nya jangan ada yang sama ya teman-teman, harus berbeda untuk semua pesawat telepon. Dan ekstensinya ini, silakan lakukan hal yang sama untuk pesawat telepon yang lain, oke? Namun IP-nya jangan ada yang sama. Setelah ini semua disetting, sekarang coba kita cek pada bagian grup, incoming call distribution group. Nah, di sini coba kita klik, kita lihat pada pilihan grup setting. Oke, nah di sini akan kita buatkan grup 001 atau 601, itu kita buatkan nomor ekstensi operator dan security. Nah, dikarenakan operator atau grup 001 ini kita buat saja ekstensi 100 dan 401
menjadi grup 001. Nah, inilah yang nantinya akan bisa hanya pesawat telepon ini nantinya kita setting untuk menerima panggilan dari luar. Oke. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya pada blok diagram. Setelah kita buat ini menjadi grup 001, maka kita pergi lagi ke menu CO and incoming call untuk deal table dan port setting. Nah, sekarang kita daftarkanlah untuk grup tadi, grup 1 itu 601 itu untuk menerima panggilan dari luar, dan hanya ekstensi 100 dan 401 itulah sebagai pesawat telepon untuk menerima panggilan dari luar. Nah, ini juga merupakan pengaturan untuk satu ini berarti menerima dan telepon keluar untuk grup yang tadi ya teman-teman. Dan coba kita pergi lagi untuk setting di bagian ringtone. Nah, untuk call from CO. Nah, ini merupakan untuk settingan untuk suara atau nada dering pada telepon saat menerima panggilan dari luar. Oke, ini bisa kita setting, nanti kamu bisa bereksplorasi untuk jenis-jenis ringtone. Namun saya biarkan aja dia default saja ya teman-teman. Nah, untuk lokal kita pilih pada menu call from other ini sesama ekstensi lokal bisa kita setting di bagian ini untuk settingan panggilannya, panggilan masuknya. Yang pasti nanti teman-teman juga bisa mencari referensi tambahan untuk setting-settingnya, namun bisa di setting default aja semuanya. Oke, hanya jika ada permintaan aja nanti kita ubah. Oke, sekian dulu untuk video kali ini untuk settingan mendaftarkan pesawat teleponnya dan pengaturan di PABX nya. Oke, terima kasih. Berikut saya sertakan dokumentasi dari konfigurasi dan pemasangan instalasi PABX nya. Maaf untuk kekurangan ataupun kesalahan dalam penjelasan video instalasi PABX ini. Oke, silakan subscribe channel ini dan share ke teman-teman yang lain. Mana tahu mereka butuh referensi untuk instalasi PABX NS300. Terima kasih.